Oke, mungkin sudah bisa kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Amin. Baik adik sekalian, senang sekali kita kembali dapat bertatap muka meskipun secara virtual dengan kondisi penuh keterbatasan seperti sekarang ini. Namun semoga tidak mengurangi esensi daripada perkuliahan itu sendiri. Hari ini kita masuk pertemuan keempat. Ya, jadi sesuai dengan RPS yang saya bagikan, maka materi kita hari ini adalah apa? Ada yang cek-cek apa materi hari ini? Materi kita fungsi genap dan fungsi ganjil ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin mereview kembali materi terdahulu ya. Ya, karena saya lihat juga masih banyak yang belum menyelesaikan tugas pertemuan ketiga. Entah mungkin karena terkendala jaringan atau mungkin dengan kendala yang lain. Ya. Baik, bagaimana dengan tugas yang lalu? Bisa diselesaikan? Atau mungkin Ya, alhamdulillah bisa Pak, tapi susah Pak anunya. Bagian keduanya Pak, nomor 2-nya Pak. Susah di situ Pak, panjang sekali. yang deret Fourier itu yang ya, pertemuan ketiga. Yang majemuk Pak. Deret anunya bagian majemuknya Pak. Ya, yang fungsi majemuk ya. Sebagian itu sudah saya periksa, sebagian juga belum sempat saya periksa. Tapi insya Allah akan saya periksa dan saya akan berikan feedback supaya adik-adik tetap merasa tidak ada bedanya dengan perkuliahan langsung. Ya. Jadi walaupun online. Mungkin ada baiknya kita bahas dulu sedikit tentang materi yang lalu, tugas-tugasnya. Karena materi kita akan continue, ya. Akan selalu berlanjut. Jadi kalau misalnya tidak mampu mengikuti di awal, akan kesulitan di ujung-ujungnya, karena ini akan berlanjut terus-menerus. Ya, ini saya cari materinya. Ya. Mungkin dimulai dulu dari tugas pertemuan kedua. Mungkin saya ambil saja salah satu tugas temannya. Misalnya ini Arlinda. Ada Arlinda? Atau saya cari saja yang muncul di sini. Misalnya ini. Misalnya Patri. Oh tidak. Siapa yang sudah saya periksa soal tugasnya di sini? Yang pertemuan kedua dulu.
Ada sudah cek di Spada? Mungkin saya ambil saja salah satu ya. Misalnya ini. Misalnya saya ambil Rosdiana. Ya, bisa dilihat ini ada. Yang Mohon maaf sebelumnya Pak, belum saya lihat Pak. Sementara saya lihat ini Pak, karena jelek jaringanku Pak. Masih loading Pak. bagaimana sekarang, sudah jelas kelihatan? Iya, Pak. Ya. Mungkin kita mulai dulu dari tugas pertama. Ya. Coba Fitri Ekayanti, bisa dibaca ini soal nomor 1A? Iya, Pak. Nomor 1, tentukan periode dari A fx sama dengan tan 2x, B fx sama dengan sin x cos x. Ya, oke. Jadi yang kita ingin cari di sini adalah periodenya ya. Nah, di sini saya lihat sebenarnya rata-rata sudah bisa ya, tan 2x ya. Di mana kita kerjakan dulu untuk nomor 1A, tan 2x. Tan 2x itu asalnya adalah tan x ya. Nah, periodenya sudah didapatkan di sebelumnya. Periode dari tan itu adalah 1pi atau 2pi. Ya, jadi periode dari tan itu adalah 1pi. Ya, makanya di sini temannya mengerjakan tan 2x. Ya. Tan 2x di sini. Ya. Ditambah dengan pi ya. Tan 2x tambah pi. Karena tan itu periodenya adalah 1pi. Kemudian diubah menjadi bentuknya seperti ini. Tan 2x tambah pi per 2 ya. Di mana keluar nilai 2-nya ya, menggunakan sifat distributif. Ya, yang tersisa di dalam adalah x tambah pi per 2. Nah, bisa dilihat ini yang saya tandai. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, karena bisa bentuknya seperti ini, tan 2x tambah pi per 2 bisa dijelaskan mungkin Ita Rusdim. Ya. Bagaimana kalau Ita Rusdim kelas D? Kenapa diarahkan menjadi ini? Tan 2 dalam kurung X. Wah, ribut ternyata. Kayaknya lagi di kondangan kita itu. Rahmadani. Ya, Pak. Ya. Dek, kenapa bisa jadinya seperti ini? Kenapa kita buat seperti ini? Tan 2 dalam kurung X tambah pi per 2. Ya. Bagaimana?
Karena diselidiki Pak, periode tan X itu adalah pi, jadi tan 2 dan X-nya itu diganti X tambah pi per 2. Ya, oke ya. Oke, bagus ya. Ya, jadi kita ingin selidiki periodenya ya. Di mana dikatakan memiliki suatu periode jika dia memenuhi bentuk ya yang definisi yang kemarin itu ya. Yang seperti ini tan 2x ya ditambah dengan sesuatu bilangan di belakangnya. Nah, itulah adalah periodenya. Ya. Ya, karena kita ingin mencari periodenya menggunakan ya, definisi yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian kalau nomor 1 itu banyak yang sudah bisa saya lihat ya. Nah, tapi yang masih ada yang keliru di nomor 2. Ya. Di nomor 2 itu fungsinya adalah sin X kali cos X. Ya. Nah, ini adalah dua fungsi trigonometri yang dikalikan. Nah, ada beberapa alternatif penyelesaian sebenarnya untuk menyelesaikan ini. Ya. Ya, kalau saya lihat dari temannya ini hampir-hampir mirip juga. Nah, ini diubah menjadi sudut setengah ya. Ya, sudut ganda ya. Jadi ini sudut ganda. Bisa dilihat di sini. Nah, penyelesaian temannya fx sama dengan sin x kali cos x sama dengan setengah kali sin 2x. Nah, itu rumus apa yang dipakai itu? Coba satu orang jawab. Rumus apa yang digunakan sehingga mengubah itu? Sin X kali cos X jadinya 1/2 sin 2X. Ada yang bisa jawab? Sin tadi. Ya, ini. Bagaimana dengan Nurul Aziza? Kenapa bisa menjadi setengah sin 2X di situ? Kira-kira seperti apa caranya? Ada yang bisa jawab? Ya. Nah, ini adalah rumus trigonometri ya untuk sudut rangkap. Ya, jadi sin 2x. Jadi awalnya itu mungkin rumus yang biasa digunakan yang seperti ini. Ya, sin ya. Mungkin rumus yang sering digunakan yang seperti ini. Sin 2x ya. Sama dengan 2 sin x kali cos x. Nah, jadi rumus ini. Nah, cuma karena di soalnya itu hanya sin x cos x, tidak ada dikalikan dengan 2, sehingga bentuknya ya ini 1/2 sin 2x sama dengan 2 kali sin sama dengan x kali x ya. Jadi itu alternatif pertama. Bisa kita selesaikan dengan mengubah bentuk ini menjadi setengah sin 2x. Ya, bisa dimengerti enggak? Makanya
Ini terubah menjadi 1/2 sin 2x ya. Sin 2x di sini. Ya. Nah, kemudian sama dengan cara sebelumnya, ya tinggal kita tambahkan dengan 2pi. Karena 2pi itu adalah periode untuk sinus. Nah, sehingga diperoleh bentuknya 1/2 sin 2x tambah pi. Ini dia. Tapi saya ingin mengoreksi di sini, ya. Banyak yang melakukan pencoretan seperti ini. Dia coret yang dia coret itu 1/2 dengan 2. Ya. Jadi ada banyak saya lihat seperti itu. Jadi di sini dia coret di sini, ya. 2 dengan 1/2 yang ini, ya. Tidak bisa dicoret yang itu. Karena yang 2 di sini terpisah, tersendiri, yang 1/2 depan ini adalah koefisien. Beda posisinya, ya. Jadi jangan dicoret. Walaupun sudah benar periodenya adalah 1pi. Jawabannya harusnya cukup sampai di sini saja. Nah, sampai di sini saja harusnya. Jangan lagi sampai di sini. Ya. Nah, bukan di sini ya. Jadi cukup sampai di sini saja yang saya kotak ini. Dan jangan disederhanakan karena tidak bisa disederhanakan itu. Ya. Bagaimana bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Pak. Oke, nah itu untuk soal tugas pertama. Saya cari tugas kedua ya. Tugas kedua atau tugas dari pertemuan ketiga. Bagaimana? Selesai dikumpul tadi ini, saya belum sempat cek. Bisa selesai dikumpul semua? Kalau Nurfalah sempat selesai dikumpul tadi tugasnya ada pertemuan ketiga. Terkumpul Pak, tapi nomor 2 belum selesai semua. Kondisi kendala yang nomor 2 ya. Kalau Jumriyati? Saya tidak selesai. Ya, saya belum sempat cek semua tadi. Cuma satu saja yang saya buka karena tadi bertepatan dengan ada teman juga yang datang, jadi tidak sempat periksa semua dulu. Tadi pada hari ini rencana saya selesaikan, tapi tidak jadi. Tapi semoga saya bisa periksa semua supaya adik-adik bisa mendapatkan feedback dari tugasnya. Nah, kita bahas ini ya. Tugasnya. Jadi yang cepat kumpul itu yang kita bahas saja. Nah, tapi yang lain tetap dikumpul walaupun ini ya. Ini rapi tulisannya ini. Ya. Saya tidak tahu siapa punya ini. Bisa dilihat? Tidak Pak. Tidak Pak. Ini bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Kita bahas ini tugasnya, tugas ketiga. Ya, ini deret Fourier. Deret Fourier itu, ini sebenarnya materinya sederhana saja. Karena kita tidak perlu menganalisis, ya, tidak terlalu jauh menganalisis. Yang kita lakukan adalah melakukan kalkulasi, perhitungan-perhitungan. Perhitungan apa yang digunakan? Yaitu integral. Jadi sebenarnya sederhana saja ini. Ya. Kalau misalnya kita bawa ke taksonomi Bloom, tingkatan soal, dia tidak sampai di tahap analisis. Ya. Dia paling ya menggunakan rumus, selesai. Itu saja. Jadi sederhana saja ini. Kemudian yang kita gunakan itu satu cara saja untuk satu bab sampai selesai. 2 bab malahan ya. Jadi sederhana ini. Ya.
Jadi ini harus dipermantap memang di awal supaya bisa maju ke materi selanjutnya. Oke, kita lihat pembahasannya. Ya, ini ya. Coba satu orang baca, kelihatan jika saya cek dulu. Nur Ainun. Coba dibaca deh soalnya nomor 1. Fungsi f yang periodik dengan periode 2pi ditentukan oleh fx sama dengan 2x dikurang pi dalam selam min pi. Tentukan A grafik fx, B deret Fourier fx. Ya, oke ya. Jadi bisa terbaca ya. Oke, nah kita bahas ya. Paling mungkin analisis yang adik lakukan itu ada grafiknya ya. Ya, jadi yang mungkin analisis yang dilakukan adalah pada grafik, sementara yang lain itu tinggal mengkalkulasi menggunakan integral. Ya. Nah, jadi sini kita lihat fokus dulu pada grafiknya. Nah, grafiknya ini adalah fungsi apa ini? Linear, kuadrat, konstan, fungsi apa? Ada yang bisa jawab? Linear, kuadrat, atau konstan, atau polinom? Coba Jumriyati. Ya, ini fungsi apa deh? Linear kah, kuadrat kah, fungsi trigonometrika atau fungsi polinomial kah? Fungsi apa ini fungsi yang soal nomor 1? Dia berpangkat apa itu? Berpangkat berapa? Pangkat 1? Berpangkat 1, Pak. Ya, berpangkat 1. Nah, kalau berpangkat 1 itu adalah ciri-ciri fungsi linear. Ya kan? Nah, kalau fungsi linear berarti grafiknya itu berbentuk garis lurus. Ya. Ya, jadi seperti ini ya. Berbentuk garis lurus. Nah, untuk menggambar grafik dari fungsi linear, nah, seperti ini yang dikerjakan oleh temannya ya. Substitusi saja titik-titiknya. Kalau di sini kita punya selangnya atau batasnya atau intervalnya. Nah, intervalnya saja yang kita gunakan. Batasnya tadi dari min pi sampai positif pi. Ya, itu yang kita substitusi saja. Untuk X sama dengan min pi diperoleh nilai fungsinya adalah minus 3pi. Ya, untuk nilai X sama dengan pi maka diperoleh nilai fungsinya X sama dengan 1pi. Ya. Nah, setelah itu hubungkan. Ya, jadi ketika X minus pi diperoleh nilai fx-nya minus 3pi, maka titiknya adalah di sini. Ya. Ketika x sama dengan pi, diperoleh fx-nya sama dengan pi. Nah, diperoleh nilainya adalah ini dia di sini. Setelah itu hubungkan. Ya. Hubungkan titik itu dengan suatu garis. Ya. Ya. Kelihatan ini yang saya tandai warna merah? Iya Pak, kelihatan. Jadi mula-mula grafiknya itu seperti itu ya. Malah sebenarnya bisa diperpanjang. Ini diperpanjang lurus ke atas terus. Ini juga diperpanjang ke bawah. Hanya saja karena dibatasi domainnya atau daerah asalnya atau sumbu X-nya dibatasi dari minus pi sampai pi, maka grafiknya seperti ini. Ya. Kemudian karena fungsi ini dipandang sebagai fungsi yang periodik dengan periode 2pi, maka akan terjadi pengulangan, ya kan? Setiap 2pi akan terjadi pengulangan. Nah, kita lihat ketika X minus pi,
Ketika X minus Pi, diperoleh nilainya adalah minus 3Pi. Nah, ternyata terjadi pengulangan 2Pi selanjutnya, yaitu 1Pi. Nilainya sama, mengulang kembali, yaitu minus 3Pi. Ya kan? 2Pi selanjutnya 3Pi, terjadi pengulangan lagi, yaitu nilainya adalah minus 3Pi. Nah, begitu seterusnya. Nah, itu dikatakan periodik. Fungsi ini dibuat periodik, dipandang periodik. Ya. Sebenarnya bukan periodik ya. Awalnya bukan periodik, tapi si pembuat soal itu menginginkan fungsi ini dipandang periodik. Sehingga fungsi ini ya kita buat dia periodik, kita buat dia terjadi pengulangan setiap 2Pi. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dia mengerti ini? Tentang grafiknya? Pak, mau bertanya Pak. Ya. Kalau misalnya yang apa ya, kalau misalnya yang di bagian atasnya itu yang jadi positif Pak, maksudnya untuk apa ya, untuk UX sama dengan V-nya itu di atas Pak, baru apa ya, yang jelas terbalik Pak, atau apakah tetap juga begini bentuknya tuh akan berbeda ya Pak, akan berubah? Kalau misalnya apa deh, selangnya aneh Pak, berputar kayak gitu. Ya, kalau terbalik, kalau misalnya berubah daerah asalnya, pasti berubah juga grafiknya. Ya, jadi kalau misalnya yang di atas ini, ya, misalnya Ya Pak. untuk X ini nilainya misalnya positif Pi, Ya Pak. maka tentu mengikuti juga fungsinya. Nilai fungsinya itu nanti diperoleh positif 1Pi. Ya, karena 2X berarti 2 kali Pi, kurang 1Pi, berarti 1Pi. Jadinya nanti mengikuti juga. Fungsinya itu mengikuti juga nilai X-nya. Jadi sama, tentukan dulu titik-titiknya berdasarkan selangnya. Setelah itu kalau sudah didapat, nah hubungkan titik-titiknya dengan suatu garis. Jadi ya nanti grafiknya juga mengikuti fungsinya, mengikuti batas fungsinya. Ya, bagaimana bisa dipahami? Ya, Oke. paham Pak. Nah, Anu juga Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, ada katanya yang belum masuk, Pak, belum diterima beda Pak. saya sudah, ya oke, saya sudah Belum terima. masuk meeting Pak. Oke, nah sekarang kita lanjut. Itu tadi untuk grafiknya ya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian deret Fourier-nya. Nah, deret Fourier ini ya sederhana sekali sebenarnya intinya. Karena adik-adik cukup menggunakan saja rumusnya. Jadi beda dengan analisis real, analisis kompleks yang memang harus dianalisis. Ya, kalau ini ya kita gunakan saja syarat-syaratnya, gunakan saja integralnya untuk mencari koefisien-koefisiennya ya. Nah, apa rumusnya? Ini dia. Nah, pertama kita cari dulu nilai L-nya. Nilai L itu diambil dari sini ya. Ya, jadi itu kan dia definisinya pada periodik dengan periode 2L ya. Ini dia, periode 2L di sini. Ya. Terus fungsi ini periodik dengan periode 2Pi. Nah, dari situ bisa kita dapatkan ternyata nilai L adalah 1Pi. Ya, bisa mengerti sampai di sini? Bisa Pak. Cari nilai L-nya. Nah, setelah itu bisa dipastikan fungsi ini continue karena setiap grafiknya ini tidak terputus dan padat ya, tidak ada lubang dari ini, dari grafik ini. Ya. Continue.
Jadi syarat pertama supaya bisa dicari deret Fouriernya adalah continue terpenuhi. Jadi ini dia, harus continue. Ya, dia continue bagian demi bagian ya. Kalau continue secara keseluruhan tidak, tapi di sini adalah continue bagian demi bagian. Kemudian yang kedua, dia harus periodik dengan ini 2pi ya. Nah, itu juga terpenuhi ya. Berarti bisa kita cari. Oke, coba satu orang. Ini, Rahmadani Ahmad. Bisa dengarkan saya, Dek? Ya, Rahmadani, coba pengintegralan apa yang digunakan untuk mencari koefisien A0? Ya. Bagaimana? Nah, pengintegralan apa yang digunakan? Sebutkan integralnya. Integral apa untuk mencari koefisien A0? Ya. Ya, mungkin Rahmadani kesulitan jaringan. Kalau begitu saya ke Fitri Cahya. Ya. Coba disebutkan, Dek. Pengintegralan apa yang digunakan untuk menghitung koefisien A0 di sini? Integral dari batas apa sampai batas apa? Ya. Batas bawah sampai batas atas, Pak. Ya, batas bawahnya itu berapa batas bawahnya? Batas bawahnya min pi, Pak. Ya. Minus pi. Nah, kita dapatkan minus pi. Iya, Pak. Tadi batas bawahnya dari minus pi ya, ini. Saya tandai. Nah, dari mana dapat minus pi? Dari situ, Pak. Fx dari L. dari L-nya ya, ya. Di mana L tadi sudah kita dapatkan yaitu bernilai pi. Ya, pi. Ya, jadi kita dapatkan tadi L-nya, ini saya tanda warna merah. Ini L-nya adalah pi. Nah, batas atasnya adalah 1 pi. Ya, dari mana kita dapatkan 1 pi? Dari L, Pak. Ya, dari L. Oke. Terus 1 per pi itu dari mana kita dapatkan? Dari 1 per L, Pak. Per L ya, sama tadi semuanya. Jadi tinggal dimasukkan saja. Setelah itu kita integralkan. Ya. Nah, oke. Sekarang cukup dari. Nah, sekarang kita lihat. Coba kita lihat cara mengintegralkannya. Satu orang. Nur Ainun. Bisa dengarkan saya? Nur Ainun. Iya, Pak. Oke, coba integralkan ini. Berapa integralnya ini? 2x. Ini yang saya tandai. Ini. 2x. Kemudian ya. Coba cari-cari dulu. Kemudian Nurfala. Nurfala, coba cari integralnya ini terhadap x. Integral v. Ya, bisa dilihat ini enggak? Bisa, Pak.
Nur Ainun integral 2x, Nurfala integral minus pi. Nah, masing-masing itu terhadap dx. Nah, apa hasilnya? Integral dari pi itu min pi minus px. Ya, oke. Ya. Ya, sudah benar. Integral dari 2x x kuadrat. Ya, oke, sudah benar ya. Ya. Ya, jadi diperoleh bentuk seperti ini. Ya. X pangkat 2 kurang px ya. Nah, kemudian substitusi atas dan bawah, hasilnya dikurangkan ya. Kita substitusi di sini, ini saya rasa tidak masalah di sini. Substitusi nilai pi ke x sehingga diperoleh pi pangkat 2, pi ke x sehingga diperoleh minus pi pangkat 2, hasilnya adalah 0 kalau dikurangkan. Nah, ini juga ya, substitusi sehingga diperoleh nilainya adalah minus 2 pi. Nah, untuk sampai di sini ada yang ingin tanyakan untuk menghitung koefisien A0. Oke, kalau tidak ada kita lanjut untuk koefisien AN ya. Ya. Mungkin ini saya rasa ya, bisa semua ya. AN. Ini juga saya sudah berikan cakarannya. Ya, jadi nanti tinggal digunakan saja, diturunkan, diintegralkan. Ya, hanya saja ini ada kelemahannya ya. Ini cara SMA, ya, cara sekolah. Mungkin biasa pakai ini di sekolah. Ada yang sering pakai. Kalau siapa ini? Ya, ini bisa digunakan, tapi dengan syarat salah satu fungsinya bisa bernilai 0 kalau diturunkan. Ya, bisa bernilai 0 kalau diturunkan. Yang manakah itu? Nah, yang mana bernilai 0 kalau diturunkan? Ya, ini dia yang aljabar. Jangan fungsi yang trigonometri, karena kalau trigonometri diturunkan dia akan terputar-putar. Kalau sin menjadi cos, cos diturunkan menjadi sin lagi, sin diturunkan menjadi cos lagi, terputar-putar, tidak bisa dapat 0. Nah, tapi yang diturunkan adalah yang bentuk aljabar seperti ini, bisa memperoleh 0. Nah, ini bisa digunakan kalau ada fungsi yang bisa diturunkan memperoleh 0. Tapi kalau ada yang tidak bisa memperoleh 0, maka ini tidak bisa digunakan, ya. Jadi itu yang diingat. Misalnya fungsi sin x kali cos x, nah tidak bisa. Karena sin dan cos itu masing-masing diturunkan tidak memperoleh nilai 0. Dia akan terputar-putar dalam sin dan sin dan cos ya. Ya, jadi sekali lagi cara ini sebenarnya cara cepat ya, cara yang biasa digunakan di sekolah SMA. Nah, tapi syaratnya hanya dapat digunakan pada fungsi yang kalau diturunkan bisa memperoleh nilai 0 ya. Oke, itu catatan saya untuk bagian AN. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan untuk AN? Ya. Kalau tidak ada saya lanjut. Nah, selebihnya itu tinggal cara integral saja ya. Oh ya, yang menjadi catatan juga di sini adalah ini kan banyak ya, panjang. Nah, bisa disederhanakan terlebih dahulu. Yang mana bisa disederhanakan, yaitu kalau dapat bentuk sin nx ya. Ada yang bisa jawab kenapa bisa kalau sin nx itu bisa kita jadi sederhanakan perhitungannya lagi kalau dapat bentuk sin nx. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya bentuk seperti ini. Ini dapat hasil integralnya sin nx. Nah, sebenarnya ini biar tidak kita lanjutkan lagi perhitungan ke bawah sini. Dihilangkan saya, coret saya semua. Yang sin-sin.
supaya lebih sederhana perhitungannya. Semua coret semua sin. Bisa saya Pak. Ya, Eh, ya coba. dari video yang kemarin kita kirim Pak, kalau Ya. misalnya sin NX itu selama selangnya itu nilainya V, pasti nanti nilainya itu kan V 180. Jadi kalau 180 itu nilainya 0. Sin 180 itu nilainya 0 Pak. Jadi misalnya nilainya pasti akhirnya sebentar 0 juga Pak. Ya, oke. Tepat sekali ya, bagus. Nah, jadi sin nanti ini ketika disubstitusi nilai V-nya, berapapun nilai N nanti yang substitusi dari sigma, ketika dikalikan dengan P, pasti bernilai 0. Ya. Jadi bisa disederhanakan dengan dicoret saja ya. Karena dia nilainya adalah 0. Ya, itu catatan saya. Jadi supaya tidak terlalu panjang ya, kita sederhanakan. Kan memang matematika ya, kita buat sederhana. Ya, oke. Nah, catatan saya yang kedua untuk cos NX itu yang sering-sering didapatkan adalah bentuk cos N minus. Ya, di sini. Ya. Misalnya yang saya tandai warna hijau. Di sini. Cos N minus P. Ini tiba-tiba menjadi positif cos NP. Ada yang bisa jelaskan kenapa bisa seperti itu? Jadi ini tinjauan yang kedua untuk integral yang ini, AN dan cos, AN dan BN. Mungkin saya, kalau tidak ada saya cari saja, sebutkan saja namanya. Misalnya siapa ini? Saya Pak. Ya, coba Khairul Fajri. Ya, Pak, sudah Tommy ada itu kemarin Pak yang videonya. Kalau misalnya itu setiap nilai cos itu Pak, dari nilai cos itu dengan nilai positifnya dengan negatifnya itu cos itu tetap sama Pak. Nilai positif tonji Pak. Ya, oke ya. Karena cos negatif X dan cos negatif alfa itu sama saja dengan cos positif alfa ya. Bisa juga dilihat dengan kuadran ya. Di kuadran itu berdasarkan kuadran, kosinus itu berada di positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, kalau cos negatif alfa itu dia di kuadran 4 karena putarannya searah jarum jam ya. Nah, dia berada di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 itu sekali lagi kosinus itu positif. Bagaimana kalau misalnya dapat bentuk begini? Sin min X sama dengan, bagaimana bentuk kalau seperti ini? Ada yang bisa jawab? Sin min X. Atau sin min P. Nah. Jadinya adalah? Min sin P Pak. Jadi min sin P ya. Oke. Sudah tepat, min sin P. Nah, semua nilainya itu negatif kecuali kosinus. Jadi sin min tan min P misalnya, ya jawabannya min tan P. Ya. Saya rasa ini sudah khatam ya, karena sudah melalui mata kuliah trigonometri. Itu tadi tinjauan saya untuk ini. Nah, kenapa bisa bernilai 0? Nah, nanti itu ada penjelasannya terkait dengan materi kita hari ini. Ini ternyata hasilnya adalah 0. Ya, ini sudah benar nilainya 0. Kita lanjut. Untuk DN sama juga caranya ya. Saya rasa tidak ada masalah. Ya, sepertinya ini sampai soal ke ya, yang dijawab sampai soal pertama saja ya. Ya. Nah, kita lihat soal kedua ya.
Apa ini bisa dilihat? Bisa kelihatan enggak? Bisa, Pak. Nah, kita bahas untuk fungsi majemuknya ya. Fungsinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah X tambah 1/2 pi dalam selang 0 sampai pi. Nah, bagian yang lainnya itu adalah fungsi konstan 1/2 pi ya. Ya. Jadinya apa? Nah, untuk menggambar misalnya grafik fungsi pertama dulu, kita pakai ini. Nah, ini dia. Ya. X sama dengan 0, X sama dengan pi ya. Ini sesuai batasnya. Kita substitusi sesuai batasnya. Nah, ketika substitusi X sama dengan 0, X sama dengan pi, diperoleh nilai-nilainya sebagai berikut. Ini sudah benar ya. Mengerti sampai di sini? Karena bisa 1/2 pi, 3/2 pi dari substitusi nilai. Ya, substitusi nilainya ke fungsinya. Fungsi yang mana? Yaitu fungsi yang ini. Sesuai batasnya. Yang warna hijau ini. Oke. Nah, kemudian untuk bagian yang lain, nah ini dia. Yang saya tandai warna merah. Yang saya tandai warna merah ini, ada X-nya atau tidak ada? Tidak ada, Pak. Ada ya. Berarti tidak ada yang bisa disubstitusikan. Artinya, berapapun nilai X, nilainya konstan. Nilainya tetap. Tetap berapa? Ya tetap ini, setengah pi. Nah, setengah pi ya, jadi tetap setengah pi. Nah, kalau kita buat grafiknya, sampai di sini mengerti? Nah, kita buat grafiknya seperti ini. Ya. Ya, grafiknya seperti ini. Nah, jadi yang tadinya itu yang batas, yang batas minus pi sampai 0 itu adalah fungsi konstan, nilainya setengah pi. Nah, ini dia kelihatan ya. Ini. Ya, jadi fungsi konstan yang tadi itu yang ini. Ini yang berwarna merah. Sedangkan fungsi linear yang tadi, yang bagian pertama itu adalah yang ini. Nah, ini berdasarkan hasil substitusi semua. Jadi ketika X minus pi diperoleh nilainya 1/2 pi. Ketika X sama dengan 0 diperoleh nilainya setengah pi. Ya. Ketika nilai pi diperoleh nilainya 3/2 pi. Ya. Makanya bentuknya seperti ini. Mula-mula seperti ini. Nah, kemudian karena katanya fungsi ini dipandang periodik dengan periode 2pi, maka terjadi pengulangan grafik yang sama setiap 2pi selanjutnya ke kanan dan setiap 2pi selanjutnya ke kiri. Maka tampilannya ya, seperti yang adik-adik bisa lihat, ini dia. Ini terjadi pengulangan 2pi. Ya, ke kanan dan ini 2pi ke kiri. Kalau misalnya mau ditambah, misalnya ada titik seperti ini, karena ada juga beberapa referensi membuat seperti ini. Jadi dia betul-betul seperti gelombang ya. Jadi ada hubungan seperti ini. Bisa juga. Jadi dia itu model gelombang sebenarnya. Ya, boleh seperti ini. Sampai sini bisa dipahami grafiknya. Bisa, Pak. Oke, selanjutnya kita masuk bagian integralnya ya. Jadi mungkin yang agak baru bagi adik-adik itu adalah menggambar grafiknya saja ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana integralnya ya. Integralnya sama.
dari batas minus L sampai L, di mana L itu kita peroleh dari ya seperti ini tadi, 2L sama dengan 2pi. Kenapa 2pi? Karena ternyata ini di soal tentukan dia periodik dengan periode 2pi. Setelah itu dari soal itu bisa kita dapat ternyata nilai L sama dengan 1pi. Sehingga itu berpengaruh pada proses integralnya. Ya. Nah, makanya integralnya itu ini ya 1/pi. Nah, seperti yang bisa adik-adik lihat. Ya, 1/pi. Satu per pi, batasnya dari minus pi sampai pi. Tapi karena ini adalah fungsi majemuk yang terpecah, maka kita pisahkan ya. Jadi batasnya sebenarnya tetap dari minus pi sampai pi. Ya. Tapi kita pecah. Ya. Jadinya itu, ya. Jadi integralnya itu kita ambil perbagian-perbagian. Nah, ini bersesuaian juga dengan grafiknya. Karena ya, kalau kita lihat di grafiknya, untuk batas minus pi sampai 0, ini grafiknya ya. Untuk batas minus pi sampai 0, ini dia. Ini grafiknya ya. Makanya integralnya itu ini, minus pi sampai 0. Fungsinya yang mana? Nah, fungsi yang ini tadi. Fungsinya ini adalah fungsi konstan. Makanya ini adalah 1/2 pi. Oke. Terus, nah, kan masih ada satu grafik. Grafiknya adalah yang ini, fungsi linear ini. Fungsi linear ini berada pada batas X sama dengan 0 sampai X sama dengan pi. Makanya batas integralnya ini 0 sampai pi. Fungsinya yang digunakan adalah ya fungsi yang berada pada interval itu. Fungsi linear ini, yaitu X tambah setengah pi. Ya. Sisanya tinggal kita integralkan. Sampai di sini bisa dimengerti. Ya, jadi penentuan batasnya itu ya berdasarkan grafiknya saja, berdasarkan daerah asal fungsinya. Ya. Sebenarnya tanpa menggambar grafiknya juga sudah bisa kita ketahui batas integralnya. Dari mana itu? Nah, bisa kita lihat dari soalnya. Ya, dari fungsinya. Dari fungsinya itu mengatakan ini. Ini dia. Dari fungsinya ini mengatakan batasnya dari 0 sampai pi. Ya, artinya bisa kita buat batas integralnya dari 0 sampai pi. Begitu juga untuk yang fungsi yang kedua, yaitu yang fungsi konstan ini setengah pi. Dia mengatakan batasnya dari minus pi sampai 0. Artinya ya kita bisa buat batas integralnya ya dari minus pi sampai 0. Minus pi di bawah, 0 di atas. Jadi ambil saja nilai terbesarnya itu di atas, nilai terkecilnya di bawah. Ya. Maka kita peroleh bentuk integral seperti ini. Ya, sisanya tinggal kita bagaimana membuat ya deret Fouriernya menggunakan integral-integral yang sudah diberikan. Ya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan?
Ya, siapa? Silakan. Mau bertanya Pak, itu tadi yang kenapa bisa Bicara. katanya yang di atas Pak, Coba, siapa yang bertanya? Witri Pak. Silakan. Yang mana? Yang di atas. Saya bawa ke atas. Iya. Atas. Ya di sini Pak. Kan di sini batasnya itu yang fungsi kedua yang fx sama dengan 1/2 pi. Kenapa bisa Pak pada saat itu untuk x sama dengan min pi itu fx-nya sama dengan 1/2 pi saja Pak. Iya. Oke. Ya, bagus ya. Nah, kenapa bisa 1/2 pi? Karena fungsi ini tidak memiliki variabel x. Artinya tidak ada variabel yang mau disubstitusi nilai x-nya. Tidak bisa diganti. Ya kan? Seandainya ada x, maka nilai fungsinya itu berubah sesuai nilai x-nya. Tapi karena tidak ada variabel x-nya, sehingga tidak ada yang bisa disubstitusi, sehingga nilainya tidak berubah. Tetap ya. Inilah yang dinamakan fungsi konstan. Ya. Jadi bisa dimengerti tidak? Ini karena tidak ada variabel x-nya. Artinya dia tidak berubah. Tidak bisa diubah berdasarkan berapa nilai x. Karena memang ya tidak ada yang bisa disubstitusi. Dia hanya suatu nilai 1/2 pi. Ya. Andai kata misalnya fungsinya seperti ini, andai kata misalnya fungsinya misalnya x sama dengan 2. Nah, untuk x sama dengan 0, maka diperoleh nilai fungsinya yaitu f0, substitusi nilai 0, maka nilainya tetap 2 kan? Karena tidak ada variabel x yang bisa kita substitusikan nilai x-nya. Misalnya x sama dengan 1. Maka nilai fungsinya adalah ya tetap bernilai 2. Kenapa ya? Karena sekali lagi fungsi ini tidak memiliki variabel x sehingga tidak berubah mengikuti nilai x. Dia tetap untuk setiap nilai x. Nah, dan grafiknya itu dia linear. Dia linear sebenarnya, tapi dia sejajar dengan sumbu x. Jadi kalau misalnya dibuat grafik seperti ini, misalnya ini sistem koordinat, nah, ini x, yang mendatar ini x, tegak ini y. Nah, untuk grafik dari fx sama dengan 2 ini, grafiknya itu ya di sini. Dia sejajar dengan sumbu x. Ini dia. Yang saya tandai warna merah. Grafiknya itu lurus, sejajar dengan sumbu x. Bagaimana sampai di sini bisa dipahami? Ya, masih ada yang ingin tanyakan? Oke. Kalau tidak ada, saya masuk ke materi sedikit menyinggung tentang fungsi genap. Ya, jadi saya rasa cukup ini untuk pembahasan tugasnya. Silakan dilengkapi kembali yang belum mengumpulkan. Ya, yang sudah mengumpulkan karena sudah baru tahu ternyata begini penyelesaiannya, jangan berkecil hati ya. Ya, karena sudah berusaha untuk mengirim tepat waktu. Ya, yang terlambat yang belum mengumpulkan tetap dikumpulkan. Oke, materi kita hari ini sederhana saja. Sebenarnya adik-adik sudah dapatkan, yaitu di kalkulus. Apakah itu? Yaitu fungsi genap dan fungsi ganjil. Bisa dilihat yang saya share ini?
Kelihatan? Iya, Pak. Iya, Pak. Pak. Genap dan fungsi Iya, genap. Pak. Nah, fungsi genap itu mudah kita kenali karena fungsi genap itu selalu simetris dengan terhadap sumbu Y, ya. Itu saja. Sedangkan fungsi ganjil dia simetris terhadap titik asal. Jadi ingat saja, kalau fungsi genap itu kalau dilihat dari grafik ya, dari grafik simetris terhadap sumbu Y. Jadi seolah-olah dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau fungsi ganjil dia seolah-olah dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0 ya. Nah, kita lihat seperti ini. Misalnya saya pakai fungsi ini. Misalnya kita ambil fungsi fx sama dengan x pangkat 2. Oke, saya coba. Saya share ini. Bisa dilihat yang saya buka ini yang internetnya. Bisa, Pak. Membuat grafik ya. Misalnya ini ya, saya buat kelihatan fungsinya. Saya buat gini. X. Iya, Pak. Ini. Grafik fungsi apa itu? Ini fungsinya ya. Fx sama dengan x pangkat 2. Grafiknya seperti ini. Jadi dia ini berbentuk kurva ya. Ya. Ini. Seperti ini. Nah, sekarang coba lihat ini ganjil atau genap. Nah, untuk melihatnya, lihat saja apakah dia seolah-olah dicerminkan terhadap suatu posisi, suatu benda. Apakah seolah-olah dicerminkan? Cerminkan, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Cerminkan. Di mana cerminnya? Di titik X sama dengan 0 ya. Ya, Iya, Pak. jadi nah ini adalah fungsi genap ya. Jadi bisa kita berikan ini adalah fungsi nah, di manakah itu grafiknya? Di manakah sumbu simetrinya? Yaitu di sini ya. Nah, ini dia gerak sumbu simetri yang saya tandai warna hijau. Ya. Bisa dimengerti ini? Ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya fungsi ganjil ya? Bagaimana penampakannya ya? Nah, sekarang kita lihat. Saya ganti jadi pangkat 3 di sini. Nah, ini gaya grafiknya. Di mana kira-kira cerminnya? Di mana letak cerminnya? Ada yang bisa jawab di mana posisinya, koordinatnya kira-kira cerminnya di mana? 0,0, Pak. 0,0 ya. Nah, oke. Nah, tepat di sini ya. Nah, makanya dia seperti terbalik ya. Jadi dari 0 sampai pi ini posisinya ke atas, terbuka ke atas. Sementara dari minus pi sampai 0 itu grafiknya terbuka ke bawah. Nah, jadi terbalik ya. Di mana terbaliknya itu terjadi ketika x terjadi ketika 0,0. Itu adalah perbedaannya ya. Ya. Mungkin ada yang bisa menyebutkan lagi fungsi genap yang lain. Atau misalnya saya berikan satu contoh, misalnya seperti ini. Fungsi fx sama dengan x. Kira-kira ini ganjil atau genap? Ganjil, Pak. Oke ya. Ganjil.
Oke. Kalau misalnya seperti ini. Nah, ini genap, ganjil, atau tidak kedua-duanya? Coba siapa ini? Izzah. Nurul Izzah Syamsir. Iya. Ya. Lihat ini grafiknya, Dek. Ini grafiknya kategori apa? Fungsi ganjil, fungsi genap, atau tidak kedua-duanya? Ganjil atau genap? Dia apakah ada seolah-olah cermin di sini, di sumbu Y? Ada atau tidak ada? Ada, Pak. Nah, coba kita perhatikan ya. Misalnya, tidak muncul. Kata, misalnya ada di sini cerminnya, ini saya tandai warna hijau cerminnya. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y, berarti grafiknya itu yang tadinya ini, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka jadinya seperti ini. Ya kan? Ini bukan dicerminkan. Dia dicerminkan terhadap ya ini terhadap titik pusat ini. Ya. Titik pusat. Sehingga dia terbalik, kelihatan terbalik ini. Bisa dimengerti ini. Jadi ini adalah fungsi ganjil atau genap? Ganjil, Pak. Fungsi. Bisa diulang anunya, Pak, tadi penjelasannya, Pak. Masih kurang paham. Misalnya ya, katakanlah kita menganggap ini adalah fungsi genap ya. Nah, coba tes. Misalnya kalau fungsi genap itu kan dia simetri terhadap sumbu Y. Ya. Berarti kita buat cermin di sini sumbu Y. Tidak muncul anunya. Tidak muncul kursornya. Drawingnya. Ya. Berarti anggaplah kita, misalnya kita anggap ini fungsi genap. Kalau fungsi genap berarti seharusnya dia seolah-olah dicerminkan terhadap sumbu Y kan? Nah, sekarang kita lihat sekarang kita lihat pencerminannya apakah benar-benar seperti itu. Misalnya kita lihat grafik ini. Yang di bawah ini ya. Ya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti harusnya bayangannya itu ke sini ya. Ya kan? Iya, Pak. Tapi nyatanya tidak begitu. Nyatanya dia terbalik. Yang tadinya ke bawah, nah, terjadi perubahan di sini. Titik pusat menjadi ke atas. Ya. Artinya ini bukan cerminkan terhadap sumbu Y, tapi dicerminkan terhadap titik pusat. Ya. TP. Ya. TP 0,0 ya. Bisa dipahami ini bagaimana membedakan? Pak, bisa bertanya, Pak? Ya, bisa, Pak. Ya, kan yang bertanya siapa? Hairil. Ya, silakan. Tidak, Pak. Paham, maksudnya tadi paham, Pak. Paham anunya, Pak. Oke. Saya, Pak. Kawitri. Iya, Pak.
Pak, itu kalau grafiknya fungsi ganjil itu selalu berlawanan arah, Pak. Iya, selalu berlawanan arah. Baik, Pak. Nah, mungkin satu lagi ya. Misalnya kita ambil contoh seperti ini. Misalnya fungsinya saya buat misalnya X pangkat 2 X pangkat 2 tambah X tambah 2. Ini adalah grafiknya. Bagaimana ini? Apakah fungsi genap atau fungsi ganjil atau tidak kedua-duanya? Tidak keduanya, Pak. Oke ya, sudah benar. Tidak kedua-duanya ya. Jadi bisa dipahami tentang fungsi genap dan fungsi ganjil? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu tadi bagaimana cara mengidentifikasi secara grafik ya. Nah, tentu ada beberapa fungsi yang sulit kita identifikasi secara grafik. Ya. Kalau misalnya kita tidak bisa menggambarkan grafiknya, masih untung kalau misalnya kita bisa pakai aplikasi, misalnya seperti ini. Ya, bisa. Ya. Nah, bisa kita lihat, oh ternyata ini genap, ganjil. Nah, misalnya seperti ini fungsinya. Ini kelihatan ganjil atau genap? Genap, Pak. Genap, Pak. Udah kita identifikasi kalau memang ada grafiknya. Tapi bagaimana kalau misalnya tidak ada grafiknya? Nah, untuk hal itu kita gunakan definisi. Definisinya apa? Ini dia definisinya. Definisi untuk fungsi genap. Bisa dilihat ini? Ya, untuk fungsi genap. Ya. Misalnya suatu fungsi ini ya disebut fungsi genap. Ya, fungsi genap. Ya, jika untuk setiap nilai X dari domain D berlaku, nah ini dia F min X sama dengan Fx. Ya, jadi berlaku ini. Jadi artinya ketika kita substitusi nilai negatif, sama saja nilai fungsinya kalau kita substitusi nilai positifnya. Nah, beda kalau misalnya fungsi ganjil. Nah, kalau fungsi ganjil, nah ketika kita substitusi nilai min X-nya, ya, ternyata nilainya sama dengan negatif, ya, negatif Fx. Ya. Ini. Bisa dilihat perbedaannya? Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin selidiki kesimetrian fungsi Fx sama dengan S pangkat 2. Katakanlah kita tidak tahu grafiknya ya. Berarti modal kita adalah definisinya saja. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi? Ya, caranya gunakan saya seperti ini, gunakan definisi. Ya, misalnya apa yang saya harus tuliskan ini pertama? Misalnya substitusi salah satu nilai, misalnya X negatif 2. Nah, nanti bandingkan dengan nilai X positif 2. Apakah sama? Ketika X sama dengan 2, X sama dengan minus 2, kita peroleh fungsinya itu F min 2 sama dengan, ternyata itu adalah min 2 pangkat 2. Hasilnya adalah positif 4. Nah, ketika kita nilai 2, ternyata nilainya juga adalah 4 ya. Berarti sama kan? Nah, karena
Ya. F min X, kita substitusi nilai negatif, sama saja dengan nilai positifnya, berarti ini adalah fungsi adalah fungsi apa ini? Nah, fungsi genap ya. Saya kira mudah ya, tinggal digunakan saja definisinya. Apa ini jelas? Bisa dipahami? Saya rasa pertemuan cukup sampai di sini. Ini sangat penting untuk kita mengenali kapan itu fungsi genap dan kapan fungsi ganjil. Kenapa? Karena ternyata sangat membantu kita dalam menyelesaikan direct Fourier. Ketika fungsi genap, ternyata ada yang tidak usah dihitung karena pasti nilainya 0. Yang lain itu saja yang dihitung. Begitu juga ketika fungsinya ada koefisien direct Fourier yang tidak perlu dihitung karena pasti nilainya 0. Salah satu koefisien saja dikerjakan. Nah, ini akan sangat membantu nanti jika adik-adik bisa mengidentifikasi, menganalisa jenis fungsinya. Apakah fungsi ganjil atau fungsi genap? Akan sangat membantu untuk deret Fourier yang kita namakan nanti dengan istilah deret Fourier cosinus dan deret Fourier sinus. Ya, insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua tetap sehat-sehat selalu dan dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.